Net 12, hari ini 1 Oktober artinya diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sakti, kamu tahu nggak kenapa diperingati hari ini? Saya tahu karena memang ini untuk mengenang tragedi G30 SPKI. Karena pada hari ini 1 Oktober 1965 ya, ini tentara Indonesia berhasil menumpas PKI. Wih, kamu pintar sekali. Hafal, Pasti ya? dulu Padahal saya sejarahnya baru baca 100 tadi. nilainya. Tapi saya yakin mungkin masyarakat Indonesia juga banyak yang mungkin kurang jelas mengenai apa sih Hari Kesaktian Pancasila itu. Nah, Yana mau nanya, nanti Yana akan tanya kepada warga-warga kira-kira apa serba-serbinya dan sejarahnya kenapa diperingati tanggal 1 Oktober. Ini dia. Halo, selamat siang adik-adik. Halo adik-adik. Sekarang kita mau bacain Pancasila bareng-bareng ya. Pada hafal nggak? Bagus. Kita mulai ya. Oke. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila memang dasar negara yang sudah diturunkan sejak Indonesia merdeka, dan 1 Oktober ini selalu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sebenarnya sejarahnya bagaimana dan apa yang melatar belakanginya. Tapi sebelumnya Ana mau nanya dulu sama orang di luar sana nih, sebenarnya masih pada hafal nggak sih sama isi Pancasila? Yuk. Ini mau nanya soal Pancasila nih, kira-kira masih hafal nggak ya? Kalau bunyi sila kelima, Bang? Apa Bang? Ingat nggak? Kalau nggak salah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya? Bener banget, tapi agak lama ya. Ini mau nanyain soal Pancasila nih Mbak. Kira-kira kalau aku tanya bunyi sila kelima apa Mbak? Satu. Kalau satu apa? Pancasila. Pertama. Kok jadi lupa tiba-tiba? Biasanya kalau tanya mendadak emang kayak gitu Mbak. Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kelima langsung nih. Ke juga. Dari pertama dulu aja. Oh, sok dihitung dulu. Pertama. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kehikmatan dan keadilan. Kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau diulang lagi ketiga. Persatuan Indonesia. Oke. Meski jadi dasar negara, faktanya masih banyak ya yang lupa sama susunan Pancasila. Apalagi kalau yang udah nggak usia sekolah kayak anak gini. Nah, supaya nggak makin banyak yang lupa, maka setiap tahunnya di tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Bentar, Yana cek dulu, orang-orang masih pada inget gak ya? 1 Oktober ya? Hari Kesaktian Pancasila. Apa ya? Nggak tahu. Hari Nasional Pancasila ya. Hari Kesaktian Pancasila. Jadi saya langsung ngingetnya tuh Lubang buaya ya? Soekarno. Perjuangan pemuda-pemudi Indonesia zaman dahulu kala. Untuk merebut dari penjajah 32 tahun tentunya dan Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila memang berbenturan langsung dengan tragedi pemberontakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia di tahun 1965. Saat itu, 7 jenderal diculik dan kemudian meregang nyawa demi mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Sempat menjadi hari libur nasional pada masa Orde Baru, tragedi ini juga dibuat filmnya dan jadi tayangan wajib yang diputar setiap tanggal 30 September di seluruh televisi Indonesia. Nah, jejak sejarah kesaktian Pancasila juga bisa dilacak di Monumen Pancasila Sakti atau akrab disebut dengan Museum Lubang Buaya. Di belakang Yan ini merupakan monumen kesaktian Pancasila di mana patung dari 7 pahlawan revolusi berdiri. Dan gak jauh dari sini juga terdapat area museum di mana kita bisa mengingat kembali jasa para pahlawan dan juga mengenang tragedi berdarah yang terjadi 50 tahun yang lalu. Monumen yang terletak di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur ini mulai dibangun pada tahun 1967 dan baru diresmikan pada tahun 1972. Monumen Pancasila Sakti berdiri di atas tanah seluas 14,7 hektar yang dulunya merupakan kebun karet yang konon digunakan sebagai lokasi latihan militer para pemberontak. Di komplek monumen inilah tragedi berdarah yang menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira terjadi.
Berarti tujuan yang pertama adalah untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan revolusi. Yang pertama. Yang kedua adalah untuk meningkatkan sikap waspada kepada generasi muda terkait tentang bahaya laten komunis. Bahaya laten berarti kan suatu waktu bisa muncul kembali. Nah, yang akan berusaha merubah ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Nah, yang ketiga adalah belajar sejarah dan rekreasi. Nah, jadi museum atau monumen itu mempunyai daya guna ya, mulai dari edukasi, kemudian inspirasi. Yang paling banyak dikunjungi tentu saja lubang buaya atau sumur maut. Di sumur sedalam 12 meter dan berdiameter 75 cm ini, 7 pahlawan revolusi dikubur untuk menutup jejak pemberontakan. Tak jauh dari sumur maut berdiri sebuah rumah penyiksaan yang konon merupakan lokasi penyiksaan 4 dari 7 pahlawan revolusi sebelum dimasukkan ke dalam sumur. Masih di komplek yang sama, 2 bangunan bernama Rumah Komando dan Dapur Umum juga tetap dijaga keasliannya. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat belajar langsung dari pengalaman dan mencegah kembali terjadinya tragedi tersebut. Meski penuh informasi sejarah, nasib monumen ini tak jauh berbeda dengan museum lain di Indonesia, sepi minat. Berbagai cara pun dilakukan agar menarik minat pengunjung untuk datang. Kalau ngomongin kesulitan nih Pak, sebenarnya apa sih kesulitan ketika mengelola museum dan akhirnya mengajak banyak orang buat datang ke museum gitu? Sebetulnya enggak juga, enggak sulit lah. Saya enggak merasa enggak sulit. Karena gini, kita punya kerjasama kan dengan Diknas, dengan IO, kemudian seperti Museum Ceria. Kita juga welcome seperti anak-anak melaksanakan lomba menggambar, lomba melukis, anak-anak enggak sulit saja. Berwisata sejarah ke Lubang Buaya tak lengkap bila tidak mengunjungi Gedung Paseban yang berada di Komplek Lubang Buaya. Di sini kita bisa melihat 16 diorama yang menggambarkan pemberontakan gerakan komunis di Jakarta yang terjadi pada tahun 1965 lalu. Nah, di salah satu ruangan di Monumen Pancasila Sakti juga terdapat berbagai atribut peninggalan dari para pahlawan revolusi. Kalau ngeliat yang kayak gini nih, Yana makin bersemangat untuk terus mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara kita. Latar belakang sejarah yang ada di tempat inilah yang kemudian membuat Monumen Pancasila Sakti jadi lokasi upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Menengok ke belakang dan belajar di pengalaman sejarah masa lampau merupakan hal yang harus dilakukan supaya tragedi serupa tak lagi terulang. Dan momen kesaktian Pancasila inilah yang bisa kita gunakan untuk terus memperkuat rasa cinta kita terhadap Pancasila. Jangan sampai peringatan ini hanya jadi jargon dan seremonial belaka. Bener nggak? Kalau masih ada pertanyaan yang pengen ditanyain, mention ke @Yana mau nanya aja ya. Nanti Yana tanyain karena Yana selalu mau nanya.